Kembali ke Jakarta, Rizky Ridho membawa kesedihan yang dalam karena tak lagi memiliki ayah. Laki-laki yang sangat mereka sayangi itu menghembuskan nafas terakhir sehabis lebaran saat pedangdut kembar tersebut dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Keduanya pun putar balik ke Medan saat berada di penyeberangan Bakauheni Merak. Tapi benarkah sebelumnya sudah ada firasat sebelum sang ayah berpulang? Meninggal sehabis lebaran, banyak keinginan sang ayah yang sudah terlaksana, termasuk bersilaturahmi dengan orang banyak serta menemui para sahabatnya. Tapi yang membuat pilu, hingga wafat, sang ayah belum sempat bertemu dengan cucu serta menantunya di Bandung. Tapi benarkah sebelumnya Rizky sudah menjadwalkan orang tuanya untuk bertemu dengan cucu serta Nadia? Takdir yang terbesar bukan hanya belum sempat bertemu cucu dan menantu. Sebab ayah si kembar juga belum sempat melihat rumah tangga Rizky dengan Nadia berdamai. Belum lama ini, Rizky dan Nadia juga seolah saling sindir di sosmed. Lalu, bagaimana dengan kabar Rizky yang akan melakukan tes DNA? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ditinggal oleh sang ayah memang kehilangan terbesar untuk seorang anak. Apalagi Rizky Ridho tidak bisa mendampingi ayahandanya hingga menghembuskan nafas terakhir. Mereka hanya bisa melihat detik-detik terakhir ayahnya lewat video call. Sebab saat itu Rizky Ridho memang sedang dalam perjalanan darat dari Medan ke Jakarta. Tapi sepanjang perjalanan itulah banyak firasat yang mereka rasakan. Saat masih di Medan, Rizky Ridho juga sudah sempat membasuh kaki ayahnya. Sementara di dalam perjalanan, kendaraan yang ditumpangi si kembar mati lampu sehingga untuk beberapa saat harus jalan tanpa penerangan. Firasat bahkan sudah terlihat pada Idul Fitri ketika sang ayah memperhatikan semua anak cucunya dengan tak biasa. Untuk firasat sih hawanya sudah ada gitu. Cuman yang agak sedikit aneh tuh bapak agak sedikit diam tuh memang diam. Cuman dia merhatiinnya terlalu tajam gitu. Karena kita ngelihat pas waktu video-video lebaran ya. Kita lihat muka dia memang lebih kayak diem. Banyakin diem terus perhatiin satu-satu. Dan Ikido juga sempat nyuci kaki papa mama. Terus pas mau berangkat ke Jakarta melalui pakai mobil melalui perjalanan darat juga kita sempat pamit. Sepamit-pamitnya itu sempat video call sama Iki barengan, ngelihat 20 menit udah lewat. Iki mau tidur, udah tuh nggak bisa tidur tapi mengantuk banget, maksain tidur mata merem tapi gelisah. Di perjalanan juga sempat sebelum kita ke bandara tuh sempat lampu mati. Ganjelan lah, keanehan lah. Gitu. Mati tuh lampu tuh mati satu, tiba-tiba satu lagi mati, gelap banget tuh jalan padahal. Udah gitu jalan itu gelap, udah gitu mati lampu, dua-duanya lampunya mati, dibenerin akhirnya bener satu. Jadi udah keanehan gitu udah ada sih. Berbagai perasaan memang sempat dirasakan Rizky Ridho saat sang ayah berpulang. Apalagi ada beberapa permintaan terakhir yang tidak bisa ditunaikan. Misalnya saja keinginan untuk menemui adiknya. Keinginan lain yang juga tak bisa terwujud adalah membelikan sepeda motor untuk Ridho.
Niat itu seperti menjadi janji bagi sang ayah karena dulu baru bisa membelikan motor untuk Rizky. Kemarin sih ada terakhir sih permintaan dia pas masih hidup ya. Minta temenin ke tempat saudaranya, kandungnya, adiknya. Jadi semua itu pada sibuk semuanya dengan aktivitas semuanya. Jadi nggak menyempatkan waktu untuk nganterin dia ke tempat adiknya. Kemarin sempat ngobrol banyak sama Iki sebenarnya ya. Kalau dari pertama Iki bawa mobil, kan itu mobil dari kampung yang kita bawa ya. Terus bapak mau ganti apa? Mau ganti yang solar kata. Terus Iki beli motor King. Dia juga pengen beli motor King untuk siapa? Untuk Ido gitu. Karena Iki udah bawa motor King tuh. Ido juga harus beli juga gitu. Pada intinya dari awal juga kita dari lahir ya, mereka papa itu udah setting kita bahwasanya jangan terpisahkan dari nama Rizky dan Ridho. Ada Rizky, ada ridhonya Allah. Jadi begitu sampai besar pun, sampai baju juga, sampai ada baju pemberian papa terakhir pas waktu kita balik harus dua. Sebelum balik lebaran itu sampai dia nyiapin baju berdua, selalu dua. Nah, itu rumah juga yang kemarin itu yang berdua itu atas kemauan papa. Setelah papa mau itu baru dia diem. Meninggal dunia setelah lebaran, beberapa permintaan terakhir sang ayah tak bisa diwujudkan oleh Rizky dan Ridho. Lalu, bagaimana permintaan bertemu cucu yang baru lahir? Benarkah sang ayah hanya sempat bertemu lewat video call? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kesedihan hati Rizky 2R sepertinya bukan hanya kehilangan sosok ayahandanya. Rasa sedih juga terjadi karena sang ayah yang wafat di Medan selepas Idul Fitri belum sempat bertemu dengan menantu serta cucu yang baru lahir. Tapi sesungguhnya jauh sebelum mengembuskan nafas terakhir, Rizky sudah berjanji dengan dirinya sendiri ke Bandung bertemu dengan cucunya. Tapi kehendak Tuhan berkata lain, sehingga hingga wafat ayahandanya tak sempat melihat cucunya secara langsung. Tapi benarkah setelah peringatan 100 hari meninggalnya sang ayah, Rizky akan mengajak ibundanya menemui sang cucu? Kalau untuk mempertemukan pastilah gitu, memperkenalkan ya, apalagi kan bapak jauh di sana belum pernah ngelihat dan mama juga belum pernah ngelihat, jadi pengennya jumpain Dedek Saki sama atuknya mana. Intinya bapak sama mama tuh yang Iki bawa ke sini gitu, tapi belum tahu waktunya kemarin. Rencana sih habis lebaran ini ada sebulan atau 2 bulan, rencananya bapak sama mama itu pengen dibawa ke sini aja gitu untuk tinggal sama kita. Tapi qadarullah bapak udah nggak ada, jadi mungkin habis 100 hari bapak mama kita bawa ke sini, tapi itu tergantung mama sendiri sih mau apa enggak ya. Kalau untuk penyesalan nggak ada sih, karena bukan permintaan bapak juga kan, bapak nggak pernah ngomong, jadi kita nggak tahu permintaan bapak seperti apa. Yang penting bapak kemarin tuh yaitu yang dia ngantar Iki ke masjid itu yang terakhir. Terus kemarin karena kumpul-kumpul gitu tuh nasihatin jangan berantem lagi. Dedek Sakinya masih kecil ya perasaan Iki ya, karena belum juga sebulan juga belum ada. Nah, sebulan juga belum ada, jadi belum bisa untuk ngajak ke sana sebenarnya gitu. Setidaknya nanti rencana Iki sebenarnya mau orang tua tuh kebawa ke sini tadinya, kedua-duanya gitu. Karena udah tua, udah sepuh, jadi pengennya sholatnya di masjid tetap gitu. Kalau untuk bapak, tapi qadarullah bapaknya udah nggak ada, tinggal lagi kemauan mama lah nanti
Insya Allah kata mama, kalau udah ke 100 harinya almarhum papa, insya Allah mama ke Jakarta. Pada intinya bukan Nadia atau Syakin yang ke sana, tapi pihak keluarga yang datang ke sini dan untuk mempertemukan itu. Dan selagi kita di sana juga, Iki juga titip sama saudara yang di Bandung untuk jagain, untuk liatin. Belum bertemu cucu, juga belum pernah bertemu menantu. Itulah yang terjadi pada ayahanda Rizky sebelum meninggal dunia pada 21 Mei 2021. Sang ayah hanya pernah bertemu sang cucu dan menantu lewat video call sebelum wafat. Lantas, benarkah di masa hidupnya sang ayah terus memikirkan kondisi rumah tangga dengan Nadia yang tidak harmonis? Kalau untuk ngetemuin dedek Saki ke bapak atau ke mama, itu lebih berat ke mama sih kemarin. Mama minta mau ke Jakarta pada saat lahiran dedek Saki gitu kan. Jadi Iki sendiri yang ngelarang bahwasanya jangan untuk kesini dulu karena memang kondisi saat itu lagi COVID juga. Tetapi kalau saya sendiri belum pernah ketemu karena waktu dulu acara akad nikah beliau juga sedang dicoba di Lombok berupa sakit, jadi saya bisa ketemu dengan ibundanya Aiki. Bapak sih karena memang orangnya pendiam ya, dan akhir-akhir ini memang juga makin diem, jadi kita juga nggak terlalu banyak bicara sama papa selain untuk apa pembahasan dia, topik dia buka awal gitu. Jadi kalau kita untuk ngobrolin yang mengarah ke situ kemarin itu memang nggak ada sempat ada waktu untuk ngobrol sih. Kita juga nggak tahu sih sebenarnya papa itu mikirin atau gimana, nggak ngerti. Cuman kemarin itu pas waktu video call dia nanya Iki mana gitu, Iki do mana pertama gitu. Ini udah video call, udah papa istighfar ya, iya. Terus udah gitu ngap lagi, Iki mana gitu. Mungkin kata kakak selama ini dia mikirin kali, dia ninjau dari teman-temannya. Iki juga takut karena ini permasalahan pribadi Iki yang menurut Iki tidak harus orang tua tahu gitu, karena ketika ada ikut campur orang lain itu rasanya gimana gitu. Selagi Iki mampu untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan itu, biarlah Iki sendiri yang menyelesaikan gitu. Kalau untuk ada pemasukan yang baik, itu yang Iki ambil. Kalaupun nggak baik, kadang kan kita curhat sana sini, kadang kita tidak menemukan solusi gitu, malah merunyamkan otak kita. Untuk kedepannya insya Allah gimana baiknya aja nantinya, kita musyawarahin dulu yang baik-baik dulu, karena juga keadaan dan kondisi juga masih seperti ini, dan bukannya mau untuk memperlama atau tidak memperjelas semuanya, tapi ada suatu hal yang memang harus diselesaikan dulu dengan keluarga inti. Sang ayah wafat sebelum bertemu istri dan anak Rizky. Ayah si kembar itu meninggal di saat rumah tangga Rizky dengan Nadia masih dalam prahara. Lantas, bagaimana dengan kelanjutan tentang kabar tes DNA yang akan dilakukan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kehilangan ayah yang sangat dicintai ketika rumah tangganya masih penuh prahara membuat Rizky 2R belum bisa tenang. Apalagi kini hubungannya dengan Nadia Mustika Rahayu juga tak kunjung membaik. Meski wanita yang dinikahinya pada 17 Juli 2020 itu telah melahirkan buah hati, keharmonisan pernikahan mereka memang tergolong singkat. Karena hanya selang sebulan mereka sudah terlihat konflik. Dan yang paling muktahir, Rizky seolah sedang perang sindiran dengan Nadia di sosial media. Benarkah status yang diunggah Rizky untuk Nadia?
sebenarnya itu nggak ada tujuan ke itu ya, cuman itu supaya mengetahui aja sih netizen itu gitu. Cuman ya biar mengetahui lah bahwasanya kita juga punya ibu, punya bapak. Kalian juga jangan terlalu banyak komentar yang tidak baik, karena keluarga kita juga membaca yang nggak baik tuh kayak sakit hati. Kalau kita mungkin udah terbiasa tentang hal komentar-komentar itu, jadi ya kita sendiri yang membatasi gitu. Kalau keluarga semua kan ngelihat tuh, ngebaca semuanya ya, cuman kadang ya mereka yang ngadu ke Iki. Kadang Iki tuh sedihnya bukan karena hujatan mereka, tapi karena memang melihat kondisi keluarga itu kadang yang sedih ngelihat hal itu. Magari aja sih, ya supaya mereka juga tahu sih. Nah, dia mah apa ya kak, diam aja sih, ngapain gitu. Emang kita baik-baik aja kok, apa yang mau dimasalahin gitu. Kalau ketika kita baik-baik aja ya, kalau misalkan menanyakan sesuatu yang bikin masalah ya ngapain, mending diam aja. Sepengetahuan saya, mereka baik-baik saja gitu ya. Masih tetap komunikasi waktu mohon maaf putranya dirawat, Aiki masih menunggui, terus waktu Nadianya juga sakit masih tetap komunikasi gitu ya. Meskipun tidak ini, karena kan waktu itu kan Nadianya sakitnya kan yang tidak boleh ditunggu gitu ya. Iya. Tapi waktu melahirkan Aiki datang ketemu dengan saya, biasa-biasa aja, baik-baik saja komunikasi gitu ya. Termasuk masalah kemarin juga anaknya kan karena Nadia sakit, dirawat di rumah sakit, Aiki masih mondar-mandir Bandung ke Jakarta. Dari awal saya sudah sampaikan kepada Nadia, dan Nadia sangat siap gitu ya. Kalaulah nanti menikah dengan public figure ya resikonya ya seperti ini, dan Nadia pun sangat mengerti dan sangat paham. Jadi nggak ada keluhan, Nadia juga dinikmati saja. Gonjang-ganjing rumah tangga Rizky dengan Nadia memang sudah berlangsung hampir 1 tahun. Hubungan mereka sempat membaik saat Nadia mengumumkan kehamilannya sampai kemudian melahirkan. Tapi setelah itu, mereka kembali terlibat konflik panas. Melihat itu, publik seperti diingatkan pada kabar tentang tes DNA yang akan dilakukan. Kalau Iki sendiri ya insya Allah kalau memang itu dibutuhkan, kita juga pastilah. Ya, cuman karena memang situasi dan kondisinya juga masih seperti ini, nanti insya Allah gimana untuk kedepannya Iki hanya menunggu waktu dulu aja. DNA lagi. Sebenarnya ntar aja deh. Ada waktunya yang benar-benar ya, terlepas itu gimana nanti pokoknya kita akan buka semuanya gitu. Karena ya sudahlah, bismillah lah ya. Bisa jadi Lebih fokus lagi ke anak lah. ya Keponakan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.